Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Jadi ini menjelang buka puasa, hari ini kita mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh Pak Nurul Gufron dan juga Pak Alexander Marwata. Ini berkaitan dengan update penanganan perkara dugaan TPK dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi nanti Pak Gufron dan juga Pak Alex akan menyampaikan beberapa hal mengenai hal ini. Kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan tanya jawab pada teman-teman. Saya persilahkan Pak Gufron lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana disampaikan oleh Karo Humas, Mbak Yeye, kami akan menyampaikan press conference berkaitan dengan penanganan kasus dugaan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada beberapa perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa KPK telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Kemudian kami telaah dan kemudian dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari dan kemudian telah dilakukan penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut. Dan pada hari ini tadi segenap dari penyidikan, penuntutan di Kedeputian Penindakan dan juga telah memaparkan di hadapan pimpinan, maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan. Ini perlu kami tegaskan, menyikapi memang secara tegas kami bahwa kemarin Menteri Keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung. Sehingga ini KPK perlu tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan. Itu yang perlu kami tegaskan pertama. Yang kedua, mungkin Anda juga akan bertanya mengenai kebiasaan ataupun kebijakan KPK sebelumnya, bahwa KPK merilis penyidikan konferensi persnya ketika melakukan penahanan sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian menyampaikan, merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum kami kemudian menetapkan tersangkanya. Hal ini juga menyikapi ada 2 putusan pra-peradilan yang teman-teman semua ketahui sekitar Februari kemarin akhir, dari 2 tersangka yang kemudian dimenangkan karena proses pentersangkaannya itu di awal penyidikan atau di akhir penyelidikan KPK. Karena kemarin KPK dianggap salah berdasarkan pasal 1 angka 5 maupun angka 17 KUHP, berdasarkan juga pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK bersama dengan putusan MK nomor 21 2016 berkaitan dengan prosedur dan syarat penetapan tersangka. Oleh karena itu KPK mulai saat ini kemudian
menetapkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan kombinasi antara KUHP dan Undang-Undang KPK pasal 44 ayat 1 tersebut. Itu berkaitan dengan press release pada hari ini tentang penetapan tersangkanya. Berkaitan dengan kemudian konsekuensi apa, nanti Anda bisa dilihat juga di pasal 50 Undang-Undang KPK. Bahwa ketika KPK telah melakukan penyidikan, maka pihak yang lain itu diharapkan, kami bacakan saja. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Kalau polisi dan jaksa mendahului. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai ayat 1 diwajibkan dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPK. 3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagai yang dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Itu ketentuan pasal 50 ya, berkaitan dengan status penyidikannya. Oleh karena itu, supaya teman-teman juga memahami konstruksi dugaan TPK dalam penyaluran fasilitas kredit bagi ekspor import ini, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Alex. Dipersilakan, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Ya, saya sampaikan terkait dengan dugaan adanya penyimpangan menyangkut pemberian kredit modal kerja ekspor ya oleh lembaga LPEI ya. Secara umum sebetulnya terkait dengan pembiayaan sebagaimana perbankan, kenapa kemudian kredit itu macet, itu umumnya terjadi karena kurang hati-hatinya komite kredit atau pihak lembaga yang memberikan kredit itu terhadap kondisi dari debitur ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu perusahaan yang menerima fasilitas kredit modal kerja ekspor dari LPEI ya, yakni PT PE ya. PT PE ini mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ekspor sebanyak 3 kali ya, tahun 2015, 2016, 2017 ya. 2015 itu KMKE yang pertama, KMKE itu kredit modal kerja ekspor yaitu sebesar 22 juta dolar. Kemudian tahun 2016 itu KMKE yang kedua 400 miliar. Dan yang ketiga tahun 2017 itu tambahan KMKE yang kedua sebesar 200 miliar. Jadi secara keseluruhan fasilitas kredit modal kerja ekspor LPI yang diberikan ke PT PE ini 22 juta dolar dan 600 miliar. Ini bertujuan untuk mendukung modal kerja PT PE dalam usaha niaga umum, BBM, dan bahan bakar lainnya. Kewenangan dalam proses pemberian pembiayaan berada pada komite pembiayaan, struktur dan keanggotaan komite pembiayaan meliputi fungsi bisnis dan fungsi risiko. Fungsi bisnis pada umumnya diwakili oleh Direktur Pelaksana 1, Direktur Pelaksana 2, Direktur Pelaksana 3, dan Senior Executive Vice President pertama 1. Fungsi risiko diwakili oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana 4, Direktur Pelaksana 5, Senior Executive Vice President 6, dan Kepala Divisi Kredit Reviewer. Adapun dugaan terjadinya fraud atau kecurangan terkait dengan pemberian fasilitas kredit modal kerja ekspor ini yakni diduga komite pembiayaan dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada PT PE mengabaikan security coverage ratio, jaminan kelayakan pengajuan pembiayaan dan indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan in-house periode Juni 2015 yang dijadikan rujukan memorandum analisa pembiayaan. Jadi laporan keuangan PT PE diduga itu tidak mengandung
kebenaran, ya itu pada laporan keuangan PTPE itu dijadikan rujukan dalam analisis pemberian pembiayaan PTPE ke PTPE, PTPEI ke PTPE. Misalnya terkait agunan di mana aset tetap yang diajukan PTPE berupa 3 unit ruangan kantor berpotensi gagal dilakukan pengikatan karena belum terbit sertifikat kepemilikan atas aset tersebut. Selain itu terdapat dugaan penggelembungan nilai piutang PTPE dan fidusia persediaan dilakukan pengikatan secara pari passu dengan kreditur lain serta jaminan tambahan PTPE berupa personal guarantee dinilai tidak memenuhi unsur claim on basis. Ya, secara keseluruhan jaminan-jaminan yang diberikan oleh PTPE ke PTPEI itu lebih kurangnya tidak bisa menutup fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PTPE. Nah, gitu. Jadi jaminannya rendah, tidak menutup kredit yang diberikan. Kemudian terkait kondisi keuangan, di mana kondisi laporan keuangan PTPE diabaikan karena tidak sesuai dengan persyaratan financial covenant, di mana current ratio PTPE lebih kecil dari 1 kali, seharusnya minimal 1 kali. Current ratio itu rasio aset lancar, ya, artinya kalau perusahaan itu pilot, kemudian asetnya itu dieksekusi, itu mestinya kalau current rasionya di atas 1, itu bisa digunakan untuk membayar fasilitas kredit. Nah, itu sebetulnya persyaratan itu sudah ditentukan, ya, lembaga penjamin ekspor Indonesia. Kemudian debt to equity ratio ini lebih besar dari 4 kali, seharusnya maksimal 4 kali. Debt equity ratio itu rasio antara utang dan modal. Jadi utangnya itu 4 kali lebih besar dibandingkan modalnya. Jadi ini juga mencakup kemampuan dari PTPE untuk membayar fasilitas kredit yang sudah diberikan oleh PT LPEI. Ya. Selain itu terdapat peningkatan aset hingga 2 kali lipat karena naiknya piutang dan pencatatan semu atas akuisisi pada PT PI. Ya. Diduga PTPE juga memanipulasi laporan keuangan sehingga meningkatkan nilai valuasi PTPE. Ini beberapa dugaan fraud yang dilakukan, ya, tidak telitinya dari Komite Kredit PT LPE. Ini dalam menganalisis laporan-laporan keuangan yang disampaikan oleh PTPE. Selanjutnya diduga Komite Pembiayaan menyetujui bisnis plan yang tidak memadai sebagaimana underlying analisis KMKE berupa bisnis retail BBM untuk memasok PLN secara tidak langsung melalui PT KPM yang kondisi keuangannya sedang bermasalah. Kondisi ini tidak diungkapkan oleh Komite Pembiayaan dalam MAP nomor 1110 MAP, garis PPD, garis 20-2015 dan seterusnya, sehingga melanggar kebijakan pembiayaan LPEI nomor 0012 dan seterusnya. Bahwa PT KPM merupakan salah satu debitur LPEI yang kolektivitas macet dan merupakan anak perusahaan PTPE. Jadi antara PT KPM dan PTPE ini masih terafiliasi. Selanjutnya terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum Direksi dan Komite Pembiayaan dalam pemberian KMKE yang kedua di sejumlah 400 miliar tahun 2016. Antara lain diduga terdapat pengabaian terhadap jaminan aset tetap PTPE berupa 3 unit ruangan kantor di GP Plaza yang belum diikat sempurna dan belum ada sertifikatnya sehingga berisiko kegagalan pengikatan jaminan. Kemudian diduga Komite Pembiayaan menyetujui adanya penambahan jaminan berupa fixed asset yang belum ada dan belum dilakukan penilaian oleh appraisal. PTPE menyatakan baru akan menyampaikan tambahan jaminan tersebut dalam waktu 6 bulan sejak perjanjian ditandatangani.
Kemudian PTPE melakukan penambahan jaminan berupa fidusia piutang dan fidusia persediaan, namun nilai likuidasi tersebut sangat rendah, yaitu hanya 74%, dan dinilai tidak mengcover nilai pembiayaan. Terkait kondisi keuangan PTPE, diduga Komite Pembiayaan mengabaikan transaksi side streaming dari PTPE kepada PT KPM. Side streaming itu ya transaksi ya kepada pihak terafiliasi. Pada periode 2015 sampai 2016 diduga hal tersebut terjadi karena jajaran direksi LPI sudah mengetahui bahwa masuknya PTPE memang ditujukan untuk menopang outstanding PT KPM. Komite Pembiayaan LPI masih menganggap bisnis PTPE berjalan normal. Dalam MAP KMKI yang pertama, proyeksi suplai BBM jenis HSD ke PLN mencapai 70.000 kiloliter per bulan. Padahal fakta realisasi penjualan PT KPM ke PT PLN kurang dari 10.000 kiloliter per bulan. Jadi volume bisnis dari PTPE sendiri juga ternyata tidak sesuai dengan prediksi awal yang yang dalam proposalnya itu lebih kurang 70.000, bisa memasok 70.000 kiloliter per bulan, ternyata hanya 10.000 yang dia bisa lakukan. Selanjutnya, Komite Pembiayaan diduga sengaja mengesampingkan financial covenant yang tidak tercapai oleh PTPE yang seharusnya memberikan sanksi kepada debitur yang tidak memenuhi covenant yang dipersyaratkan. Financial covenant itu suatu janji dari pihak debitur bahwa dia itu secara periodik akan menyampaikan laporan keuangan kepada pihak LPEI atau dari pihak kreditur. Tujuannya apa? Ya supaya dari laporan keuangan itu pihak pemberi fasilitas kredit atau LPEI itu bisa memonitor kemampuan dari perusahaan tersebut secara up to date ya, secara informasi yang terkini, sehingga bisa menilai risiko gagal bayar dari fasilitas yang diberikan. Seperti itu. Itu financial covenant itu janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada LPEI itu tidak pernah dipenuhi oleh PTPE. Itu barangkali beberapa kejadian ya, atau bisa dikatakan unsur perbuatan melawan hukum yang kami menduga itu dikaitkan dengan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini ya. Jadi, kemudian dari berbagai kejadian peristiwa yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 29 Juni 2020, PTPE dinyatakan pilot melalui putusan pilot nomor 202 PDT Perdata Khusus PKPU tahun 2019, dan dinyatakan bahwa tagihan LPI atas PTPE masih senilai total 844 miliar 79.249.277. Jadi pada saat pilot itu masih ada tunggakan tagihan PT LPEI ke PTPE ya senilai 840-an miliar kan, seperti itu. Setelah PTPE mengalami pilot, maka LPEI melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan skema pengalian piutang atau CESI. Dari total outstanding sebesar kurang lebih 60 juta dolar ya. Ini tadi dirupiahkan kan, yang 844 itu setara dengan 59.617.645,56 US dollar ya. Itu setara dengan 844 miliar tadi. Nah, jadi LPEI kemudian mengalihkan piutang atau menjual piutang CESI dari total outstanding sebesar lebih kurang 60 juta dolar. CESI dijual kepada Catur Karsa Mega Tunggal CMT senilai 10 juta dolar, serta dijual kepada PT PI ya, bukan PE tapi PT PI ya, sejumlah 50 juta dolar yang dituangkan dalam Akta nomor 14 tanggal 10 Maret 2021 tentang kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh LPI dan JM ya. Ini JM ini
pemiliknya ya dari PT CE. Diketahui PT CMT mempunyai saham kepemilikan di PT PE, sedangkan PT PI sebagian sahamnya dimiliki oleh PT PE, sehingga baik PT PE, PT CMT, dan PT PI dimiliki oleh orang yang sama, yaitu GM. Jadi ketiga perusahaan tersebut masih terafiliasi ya. Ini mungkin ya patut diduga pengalian piutang atau CSI ini hanya sekedar untuk mengalihkan dari perusahaan yang sudah pilot kepada perusahaan dengan pemilik yang sama yang masih dinyatakan going concern, masih aktif perusahaannya itu. Terlepas kita belum lihat apakah PT PI dan PT CMT ini masih layak ya usahanya dan seterusnya. Nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Kemudian pada periode 2022-2023 PT CMT telah membayar sebagian kewajiban utang atas JC yang dibeli dari LPI sebesar 5.500.000, $5,5 juta. Sehingga outstanding pada PT CMT atas JC tersisa 4.500.000 $4,5 juta. Sedangkan JC yang dibeli oleh pengalihan utang yang dibeli oleh PT PI sampai sekarang sejauh ini juga belum ada pembayaran. Jadi penyimpangan yang dilakukan oleh direksi LPI dan jajaran dalam pemberitaan fasilitas pembiayaan ekspor dan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada PT PI terdapat potensi kerugian negara sebesar sekurang-kurangnya 54.500.000 atau dengan kurs 14.047,99 rupiah senilai 766.705.455.000. Itu yang bisa kami sampaikan ya, lebih kurangnya. Baik teman-teman, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gufron dan juga Pak Alex ya, terkait dugaan TPK pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Saya membuka kesempatan tanya jawab. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Terima kasih. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, sebelum masuk ke substansi, yang ingin saya tanyakan, ini kan kemarin kan dilaporin sama Menteri SMI ya ke Kejagung gitu, dan dibilang ada sekitar 4 perusahaan yang terindikasi fraud, dan sore ini tiba-tiba KPK mengumumkan kalau misalkan kasus ini ternyata sudah ditangani KPK sudah lama, dan juga saat ini sudah naik ke penyidikan. Nah, apakah apabila ada anggapan bahwa ini KPK tiba-tiba dalam tanda kutip apa mungkin khawatir atau enggak, misalkan istilahnya ingin karena sudah dilaporin ke Kejagung duluan akhirnya KPK ya sudahlah kami naikkan saja ke penyidikan gitu. Dalam tanda kutip kalau misalkan tadi ada beberapa sebenarnya jujurnya wartawan bilang ada rebutan lah, ini rebutan kasus KPK sama Kejagung. Apakah anggapan itu bisa dibenarkan gitu Pak? Karena ini kan kemarin sudah dilaporkan secara resmi gitu, walaupun memang belum ada, bisa dibilang sudah ada penyelidikan atau enggak penyidikan di Kejagung, di APH lain. Dan tiba-tiba sekarang KPK mengumumkan ini ada penyidikan baru gitu, dan dijelaskan ternyata konstruksi perkaranya ternyata sudah tadi sudah lengkap gitu dijelaskan sama Pak Alex gitu, tidak seperti yang tadi disampaikan sama Kejagung di 1 hari sebelumnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini kan debiturnya berarti kan korporasi ya Pak ya? Gitu. Karena ini tadi dijelaskan juga sama Pak Gufron, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, berarti ini berarti penyidikan umum berarti gitu Pak ya? Gitu. Nah berarti calon tersangkanya itu gitu Pak, kira-kira apakah perseorangan atau ada korporasinya juga gitu. Dan mungkin terakhir tadi kan dijelaskan ada fraud dan juga ada istilahnya pengabaian lah gitu dari pihak LPI. Berarti apakah calon tersangkanya nanti bisa dari pihak debitur dan juga dari pihak LPI sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua tadi?
Jawab aja langsung gitu kan. Saya Hedi dari Kumparan. Ini memperjelas aja Pak, kayaknya metode baru ini. Jadi biar kita nggak salah paham juga nulis nantinya. Kan biasanya kalau diumumkan penyidikan, biasanya kita nulisnya otomatis sudah ada tersangkanya kalau di KPK. Nah berarti pada saat ini apa disebutnya ini? Apakah calon tersangka berarti seperti ini atau sudah ada tersangkanya sebenarnya tapi belum diumumkan? Begitu Pak NG, Pak Alex. Terima kasih. Oke, baik. Pasti ada lagi? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex dan Pak Gufron, kalau menyimak dari apa yang disampaikan Pak Gufron dan Pak Alex, itu berbeda 4 perusahaannya dengan yang disampaikan oleh Pak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung, yang 4 perusahaan 2,5 triliun gitu ya, dan ada 10 juga, ada 6, artinya sebenarnya ada 10, kalau dihitung-hitung 10. Nah ini kan dari sisi objek, pertama apakah sama atau tidak, itu di-clearkan dulu Pak. Itu objeknya sama atau tidak gitu. Yang kedua, perusahaannya ini sama atau tidak. Kalau dengan ketentuan Undang-Undang KPK bahwa ketika KPK menangani penyidikan, penegak hukum lain mesti menyerahkan atau misalnya menghentikan penanganannya sebelum dilanjutkan, itu kan ada kasus sebelumnya Pak, PLBI. PLBI itu dulu KPK pernah menangani, Senturi juga KPK pernah menangani, Kejaksaan pernah menangani. Tetapi objeknya dan orangnya berbeda Pak. Artinya ini bisa inline, berjalan beriringan. Tidak perlu ada gontok-gontokan lebih siapa ya duluan, siapa ini gitu. Nah ini perjelas dulu, objeknya itu yang mana gitu. Karena kalau dilihat hitungannya dari jumlah yang tadi disebutkan Pak Alex, kerugian negaranya itu berbeda dengan 4 perusahaan yang disampaikan oleh... berbeda dengan 4 yang disampaikan oleh Jaksa Agung, maksud saya Pak. Jadi 4 itu kan berbeda. Maksud saya ini perjelas dulu. Jadi jangan sampai saling lomba kemudian. Nah, kemudian pertanyaan kelima adalah soal delik pasalnya. Ini pasalnya yang mana nih? Apa pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor? Itu perjelas dulu Pak. Nah, kemudian subjek yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya itu siapa? Kalau misalnya disebutkan adalah kredit dari komite kredit di LPEI, itu apakah orangnya masih menjabat atau tidak saat ini? Nah, ini kembali sambung ke pertanyaannya Hedi tadi, bahwa ketika debitur itu kita mau nulis siapa nih? Tersangkanya debitur kah? Atau tersangka calon tersangkanya itu dari pihak LPEI? Nah, dari yang dipaparkan hari ini 19 Maret oleh penyidik itu Pak, kira-kira gambaran LKTPK-nya itu siapa Pak? Laporan kejadian tindak pidana korupsinya itu siapa? Maksudnya agar kemudian publik bisa jelas gitu. Kalau berbeda subjeknya, tapi tempatnya sama, objeknya berbeda, itu berarti KPK dan Kejaksaan Agung itu saling mendukung Pak, saling menopang, bukan saling menghajar atau saling. Dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ya. Silakan Pak Gufron dan Pak Alex menjawab. Kasusnya dulu ya tadi ya, bahwa yang disampaikan Pak Alex memang baru satu yang ditangani. Bantuin mati lah. Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang disampaikan Pak Alex itu baru kronologis dan dugaan PMH dalam penyaluran kredit terhadap satu korporasi yang sudah dilaporkan ke KPK, itu yang sudah ditelaah itu ada 3 dari 6 laporan. Dari 6 laporan ya. Mungkin di kejaksaan ada 4 mungkin gitu. Mungkin kita perlu kemudian mengkoordinasikan mana yang sama, mana yang tidak sama. Kerugiannya tadi satu PT itu pertama yang disampaikan Pak Alex sekitar pertama 800 M, yang PT RII 1,6, yang PT SMJL 1,051, sehingga
yang sudah terhitung dari 3 korporasi dalam penyaluran kredit dari PT LPI kepada 3 korporasi ini, yang sementara yang telah kami hitung sebesar 3,451 triliun. Dari 3, dari yang sudah kami hitung baru 3, sementara yang lain belum. Itu pertama. Bahwa nanti Pak Alex akan menyampaikan berkaitan dengan apakah sama, sekali lagi, bahwa tindak pidana korupsi itu kan individual ya. Jadi PT LPI mungkin satu, kalau ini berbasis dugaan peristiwanya individual ataupun case by case dari PT LPI kepada beberapa korporasi itu, maka bisa dipandang itu case by case masing-masing. Tetapi kalau fraudnya ada di pengelolaan LPI-nya, maka kemudian bisa ditarik dari LPI-nya. Jadi LPI dalam mengelola yang kemudian mengakibatkan semuanya ada fraud itu, atau ini ternyata masing-masing fraudnya. Ini semua nanti dalam proses kami dalami lebih dahulu. Itu tentang siapa calon. Jadi sekali lagi kami saat ini mendasarkan kepada putusan-putusan yang pra-peradilan yang kemarin, karena itu kemudian kami merubah pendekatan. Bukan berarti kemudian meninggalkan pasal 44. Pasal 44 itu jelas mengatakan bahwa jika penyelidik dalam bukan penyelidik menemukan alat bukti, maka laporan ke pimpinan untuk kemudian melakukan penyidikan jika menemukan alat bukti. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada KUHP pasal 1 angka 5, bahwa penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tersangka dan alat buktinya akan kami bangun nanti di proses penyidikan. Itu hal-hal yang sekali lagi ini bukan proses kebut-kebutan, sebagaimana kami sampaikan, KPK telah menerima laporan dugaan peristiwa tipikor dalam penyaluran kredit dari LPI ini sudah pada tanggal 10 Mei 2023. Bahwa kemudian ada yang mengatakan secara resmi Kemenkyu melaporkan kemarin kepada Kejaksaan Agung, di hadapan hukum siapapun orangnya adalah sama, tidak ada resmi tidak resmi. Kami menerima tanggal 10 Mei 2023 adalah laporan resmi dari pelapornya, yang tentu kami tidak perlu sampaikan siapa pelapornya. Jadi setiap laporan kepada aparat penegak hukum semuanya adalah laporan resmi dan dipandang secara hukum sebagai laporan yang harus kami tindak lanjuti. Mungkin ada tambahan Pak. Ya sebetulnya ya hanya menambahkan saja, ini sebetulnya sinergi juga ya. Artinya apa? Jangan sampai penanganan perkara itu terjadi duplikasi atau tumbang tindih antara penegak hukum ya. Oleh karena itu, kenapa kami memutuskan menyampaikan ke teman-teman ya pada kesempatan sore ini ya, apa sih yang sudah kami lakukan? Ya, apa yang sudah kami lakukan di KPK ini menyangkut penanganan perkara LPII ini, kan gitu. Tentu nanti ke depannya pasti kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung yang juga menerima laporan dari Menteri Keuangan. Kan seperti itu, apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami dalami. Kalau obyeknya sama, tentu ya nanti kami pasti akan yang menangani ya, karena kami sudah menerbitkan sprindik ya. Terus terang saja kalau terkait penanganan perkara ini saya sendiri sudah lupa, kalau itu laporan sudah diterima satu tahun yang lalu ya. Cuma kemarin begitu ada laporan Menteri Keuangan ke Kejaksaan Agung, para staf kami di penindakan menyampaikan ke pimpinan, Pak, kita juga sedang menangani perkara itu dan kita mau melakukan mengingatkan, sudah siap untuk dilakukan expose. Ya, makanya tadi sudah dilakukan expose dan dari forum expose tersebut disepakati untuk menaikkan ke tahap penyidikan, ya, tanpa menyebutkan tersangka. Tadi disampaikan Pak Gufron, ya,
Kan seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk dari sinergi juga sebetulnya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara yang sama. Kan seperti itu. Tentu ke depan bagaimana pandangannya kami akan lakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Saya kira itu. Apa? Calon ada. Ya kalau calon ada kan. Ya. Ya gitu. Ya nggak usah disebutkan lah. Nantilah gitu. Oke, baik teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Cukup ya? Sudah cukup ya kita. Ayo, Mario. Singkat, padat. Iya. Ya ini cuman yang saya kurang paham ini, ya tetap ada istilah ujuk-ujuk. Biasanya dengan di era kepemimpinan yang saat ini biasanya kalau ngumumin tuh barangnya udah ada. Ini barangnya kemana nih? Gitu loh. Nah ini yang sifatnya ujuk-ujuk ini yang nggak nyandak dalam artinya nggak nyampe saya. Gitu loh. Kok baru kali ini pakai ada calon tersangka? Oh biasanya kalau masih penyelidikan tuh diumpetin banget. Ini kok belum kelar aja udah diangkat gitu loh. Ini nggak nyampe saya. Itu tolong dipertegas saja. Kalau emang belum ada tersangka masih calon, ya proper test dulu lah tersangkanya atau gimana gitu loh. Ya makasih. Ya. Silakan, Pak. Bagaimana kami tegaskan dan juga oleh Pak Alex disampaikan, mungkin dikatakan ujuk-ujuk, ya silahkan perspektif Anda ya. Tetapi kami, sebagaimana di awal, kami ini merespon laporan Kemenkyu ke Kejaksaan Agung kemarin. Padahal di kami sudah ini dalam proses lidik sudah dari tahun yang lalu. Oleh karena itu, maka supaya tidak kemudian kerja-kerja penegak hukum yang sama-sama memberantas korupsi ini kemudian redundant untuk objek-objek yang sama. Oleh karena itu, nanti kami akan berkoordinasi. Mungkin ada yang sama, siapa tahu juga mungkin tidak ada yang sama. Kalau ada yang tidak sama, maka tetap kemudian bisa jalan. Tetap kami akan saling berkoordinasi dan saling bertukar alat bukti bahkan. Jadi begitu yang dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi, ini Kompes ini kan bagian dari kebijakan kami untuk menyampaikan. Salah satunya kepentingannya yaitu untuk menghindari agar duplikasi proses hukum itu tidak terjadi. Saya kira begitu ya. KPK menerima laporan 10 Mei 2023. Siapa itu? Apakah Kemenku kami tidak perlu menyampaikan? Ya, oke, makasih. Oke, baik teman-teman. Ya, karena kami merespon supaya kemudian kerjaan-kerjaan penyidikan yang mungkin penyelidikan atau penyidikan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak redundant. Oh tidak. Kita akan kemudian akan koordinasi. Oke, cukup deh. Tentu dong. Kami tentu sudah punya dokumen dan sudah memeriksa pihak-pihak, baik lapor maupun dari pihak yang dilaporkan. Jadi kami pasti bertanggung ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti akan kita update terus perkembangannya mengenai perkara ini. Gitu. Ya. Selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.